Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kitab terjemah yang berjudul Minhajul Muslim, pengarang Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Yang saya tahu sekarang ada 3 penerbit yang menerbitkannya dengan judul-judul yang berbeda ya. Tapi sebelum itu mari kita ulas sedikit mengenai biografi Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi hafizahullah. Beliau itu berasal dari bangsa Jazair, makanya dituliskan di sininya Al-Jazairi karena berasal dari bangsa Jazair. Seperti Syekh Al-Albani disebut Al-Albani karena berasal dari Albania. Begitu pula Abu Bakar Jabil Al-Jazairi hafizahullah berasal dari bangsa Jazair. Syekh Al-Jazairi mengajar di Masjid Nabawi selama hidupnya dan meninggal di tahun 2018. Jadi beliau termasuk ke dalam ulama kontemporer, makanya buku-bukunya mungkin banyak edisi revisi karena di zaman kontemporer lebih mudah dalam merevisinya. Revisi cetakan ataupun ada yang dirubah-rubah atau yang ditambah. Makanya ini pun ada 3 jenis. Nanti akan kita bahas apa saja perbedaannya dan kenapa bisa perbedaan tebal, karena memang di dalamnya pun ada perbedaan baik dari layout ataupun dari isi ya. Nanti akan kita bahas. Oke, yang pertama mungkin kita akan membahas dua buku yang paling pinggir dulu. Ensiklopedia Muslim dan juga Pedoman Hidup Muslim. Yang pertama adalah Ensiklopedia Muslim dari penerbit Darul Falah. Yang ini dari penerbit Litera Antarnusa. Oke, kita bahas dulu yang ini, yang biru, tebalannya segini. Kurang lebih halamannya 730-an ya. 732 tepatnya. Oke, ini 732. Yang ini yang Litera Antarnusa sekitar 849 ya, mungkin sekitar 850 lah ya. Ada perbedaan sekitar hampir 100 halaman. Dan juga ini yang paling tebal. Yang paling tebal dari penerbit Darul Haq. Sekitar 976 halaman. Ya, lumayan bedanya hampir 100 halaman. Nah, akan kita lihat dulu perbandingan kedua penerbit ini ya. Mari kita lihat dulu ini cetakan tahun berapa. Tahun 2002 ya, cetakan terakhirnya saya katakan keempat tahun 2002. Yang ini sini sebenarnya tidak ada cetakan keberapanya, hanya saja ini lebih lawas ya. Cetakan pertama tahun 96 lebih lawas ternyata ya, yang penerbitnya yang ini. Karena saya pun mendapatkan ini second, saya belum melihat ada yang pernah menerbitkannya yang baru. Itu yang baru hanya penerbit Darul Haq. Jadi kita lihat layoutnya seperti apa secara ngacak saja ya. Ya, untuk yang penerbit Darul Falah agak sedikit dempet-dempet layoutnya. Yang di sini sedikit renggang-renggang ya, sedikit tapi ini lebih dempet-dempet. Oke, dari daftar isinya apa saja yang berbeda, saya sudah menghimpunnya apa saja yang jadi perbedaannya. Isinya kitab ini mengenai berbagai macam pedoman dari hidup muslim seperti akidah, muamalah, akhlak, ibadah. Jadi memang satu paket semuanya ada di sini di buku Minhajul Muslim ya. Mungkin salah satu rekomendasi terbaik yang harus setiap muslim miliki ya, selain Al-Quran dan juga Kutubus Sittah. Ini salah satu rekomendasi terbaik. Saya sudah menghimpunnya apa saja bab-bab yang tidak ada di dalam buku ini dan ada di sini. Dari tebalnya juga sudah berbeda 1 halaman, berarti ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang tidak ada. Nah, di sini ada
2 bab yang tidak ada di dalam buku yang kiri. Nah, bab apa saja yang tidak adanya, mari kita lihat. Pertama, buku ini membahas mengenai masalah akidah, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada sifat-sifat Allah dulu, iman kepada ya sebagaimana kita rukunnya iman ya. Lalu kedua membahas mengenai masalah adab. Nah, di sini tidak ada yang nomor 2, akhlak malu. Di buku yang biru langsung membahas ke akhlak sabar dan tahan menderita. Jadi tidak ada satu bab subbab yaitu akhlak malu. Ya. Di bab ketiganya akhlak. Bab keempat mengenai masalah ibadah. Ya, seperti mandi, tayamum, sholat dan sebagainya. Masalah ibadah zakat, naik haji dan sebagainya. Lalu yang kelima masalah muamalah, bahas jihad. Nah, di buku yang biru ini tidak ada satu subbab yaitu menunggang kuda, memanah dan olahraga jasmani, tidak ada ini. Jadi langsung ke jual beli ya. Oke. Cina ya. Ini saya mengulasnya hanya sekilas-sekilas ya, untuk melihat daftar isi ini secara penuhnya mungkin di Google juga ada sepertinya. Dan diakhiri oleh hukum memerdekakan hamba sahaya. Oke, jadi buku yang biru tidak ada 2 subbab perbedaannya ya dengan yang Itiara Antarnusa. Oke, kita sampingkan lalu membahas ke buku yang lebih tebal ini. Waduh, ini cetakan Darul Haq, cetakan ke cetakan keempat ya. Untuk tahunnya entar ini sudah ada nomor cetakan keempat, tapi di sininya tulisannya sudah cetakan ke 23 2019 terakhir. Berarti mungkin sampai saat ini pun masih dicetak ya, karena salah satu buku yang bestseller. Oke, untuk layoutnya kita perbandingkan lagi seperti ini, yang pedoman antara Antarnusa. Lalu untuk yang Darul Haq seperti ini. Oke, lebih enak dilihatnya ya, hanya saja lebih tebal sekitar 2 kilo. Dan juga di buku Darul Haq terdapat takhrij hadis seperti ini ya. Juga ada tahqiq juga, saya pernah baca. Tahqiq itu adalah penelitiannya, selain mengeluarkan hadis juga diteliti. Nah ini seperti ini ya, ini takhrij, ini tahqiq atau ta'liq biasanya di sini. Oke, bisa dilihat lebih enak ya. Seperti ini ya, takhrij, tahqiq dan juga ta'liq ada. Lalu apa bedanya lagi isinya, apakah ada perbedaan? Ternyata ada satu perbedaan subbab dari masalah faraid atau warisan. Akan kita lihat dulu sebentar. Maaf ya. Ada cuman satu bab yang berbeda. Aduh, mohon maaf, ini di Bandung sedang musim hujan, jadi saya sedikit flu. Ada di hukum waris ya, hukum warisan. Sama di sini juga ada hukum warisan, hanya saja ada satu subbab yang tidak ada. Oke, itu gini. Nah, zawil arham ya, zawil arham. Nah di sini tidak ada zawil arham. Jadi zawil arham itu yang tidak termasuk pada ashabul furud atau ashabul furud yang menerima warisan langsung ya. Ini zawil arham itu seperti paman,
bibi, anak dari paman, anak dari bibi dan sebagainya. Nah di sini dijelaskan ada subbab zawil arham. Ya, kurang lebih seperti itu perbedaannya. Untuk harga, kualitas menentukan harga ya. Yang paling atas lebih murah, ini sedang, ini juga yang paling up tinggi. Jadi saya serahkan kepada pembaca sekalian, mau kira-kira mau sesuaikan dengan budget kah, ataukah ingin yang melihat kualitas yang terbaiknya, saya serahkan. Dan saya juga sudah menjelaskan apa saja perbedaannya ya. Oke, untuk lebih lengkapnya mungkin bisa tanya jawab di kolom komentar ya. Semoga video ini bisa membantu. Terima kasih atas saran dan kritiknya di kolom komentar video-video sebelumnya. Semoga ini bisa membantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.